Teman-teman, hari ini saya sedang mempersiapkan sebuah khotbah ya untuk ibadah raya besok. Tentunya khotbah ini adalah khotbah yang eksposisi ya, ekspositori. Jadi menjelaskan dengan prinsip-prinsip hermeneutika yang baik sehingga membawa umat punya kerangka berpikir perspektif yang baik ya. Karena itu ini saya punya buku khotbah, ada ribuan khotbah di sini menjadi timeline. Lalu ada tools teman-teman. Jadi supaya eksposisi dan proses hermeneutika itu baik, maka Alkitab itu menjadi main source ya, yang utama. Nah, kemudian saya punya ini perjanjian baru interlinear, ini Yunani Ibrani ya. Nah, ya, pendeta harus belajar dengan baik, dengan benar. Satu, kemudian itu yang pertama. Saya juga ini punya the interlinear Hebrew, Greek, dan English. Nah, ini dia. Ya, itu yang pertama. Kemudian teman-teman, ini ada juga the layman's parallel New Testament. Nah, jadi kita bisa akhirnya belajar. Itu yang ketiga, belum yang teks. Kemudian itu ada aplikasi Bible Hub. Tapi nah ini juga ini. Nah, ini teman-teman kalau lihat ya, ini adalah the NIV Study Bible. Jadi sehingga kita tidak sembarangan teman-teman. Ya, ini NIV Study Bible, teman-teman bisa lihat ya. Meeting itu double E ya? Jadi ini NIV Study Bible. Jadi saya akan belajar untuk membuka. Nah, jadi kita bisa belajar, kita bisa lihat parsing. Nah, jadi lengkap. Itu NIV-nya teman-teman. Ya, itu NIV Study Bible. Ya, English version tentu ya. Yang ini teman-teman, ini King James version. Ya. Ini King James version Holy Bible. Ini juga Study Bible ya. Teman-teman bayangkan bagaimana seorang mempersiapkan materi dengan baik. Ini King James, materi khotbah dengan baik. Ini King James Study Bible ya. Ini jadi supaya kita belajar Alkitab itu benar. Ini NIV ya. Ini NIV teman-teman. Ini the layman's parallel ya, proses belajar saya. Kemudian ini teman-teman interlinear Hebrew, Greek, dan English ya. Ini yang terakhir. Perjanjian baru interlinear Yunani Indonesia. Ya. Kita perlu buku-buku ini untuk melakukan proses hermeneutik yang benar ya, mengeksegese, kemudian kita parsing ayat itu dengan benar teman-teman. Parsing ayat itu dengan baik, mengerti konteks dengan baik. Ini bahan khotbah saya sudah ada di sini. Kenapa hal-hal itu perlu? Supaya ketika kita melakukan proses eksposisi, itu kita menempatkan teks Alkitab itu pada konteksnya. Jadi mendekati apa yang dimaksud oleh Alkitab. Dengan demikian maka selaras, semakna, senapas dengan Alkitab ya. Dengan demikian kita membangun, tidak saja menyeberangkan kebenaran, kemudian tidak saja menyeberangkan kebenaran praktis di situ. Kemudian kita membawa kerangka berpikir umat, deconstruction dari critical thinking mereka itu baik. Jadi dengan demikian maka secara doktrinal umat itu punya ortodoksi yang benar, lalu ortolatreia, kemudian praksisnya ortopraksis ya. Jadi
understanding-nya diisi dengan knowledge, pengetahuan biblika yang memadai, lalu dalam prakteknya baik, kemudian hasilnya, praksisnya, dalam ibadah, dalam ortodoksi baik, dalam latreia ibadah, kemudian dalam praksis. Kalau seseorang punya doktrinal yang baik, kehidupan Kristen yang baik, dalam ibadah hari-hari, kemudian praktikalnya itu juga akan jadi jauh lebih baik. Jadi jangan pernah menganggap remeh tentang khotbah-khotbah yang doktrinal. It's very important. Tuhan Yesus itu juga adalah anak Torah, ya. Dia dari umur sekian sampai sekian dia belajar. Kalau kita belajar the system of Jewish education, itu ada empat hierarki dalam Jewish education, ya. Sampai terakhir seseorang itu masuk dalam sebuah sekolah yang namanya Yeshiva Bet Midrash, teman-teman. Jadi mereka belajar bagaimana menjadi the son of Torah. Itu penting sekali. Jadi kalau seseorang belajar khotbahnya, pengajarannya itu tidak maksimal dan tidak baik untuk umat, maka saya pikir harus perlu ditingkatkan lagi, upgrade pengetahuan, upgrade sehingga kita dapat menjadi jawaban bagi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan jemaat, ya. Tidak saja mereka lari ke ChatGPT, tapi sebagai seorang gembala dapat menjawab, memberikan wawasan, karena ChatGPT itu dia bekerja berdasarkan input algoritma, ya. Saya sendiri pribadi sebagai seorang pendeta pun belajar dengan adik saya nomor 5 yang memang seorang profesional di bidang IT, dia web designer dan lain sebagainya. Saya belajar banyak hal. Saya bertanya kepada dia bagaimana algoritma di ChatGPT itu dapat informasi mengkoleksi. Jadi ada bank data yang dikoleksi di situ. Dari berbagai itu dia kolek, lalu dia memberikan input kepada kita. Tetapi kalau kita belajar juga lewat proses ini, ada banyak hal yang kita dapat, proses-proses pembelajaran. Karena itu saya senang sekali kalau proses belajar itu juga membaca teks, ya. Hari ini kalau kita lihat di Finlandia, sistem pendidikan edukasi di Finlandia itu mereka kembali ke tulis, karena dengan mereka menulis, membaca, menulis itu akan mengembangkan critical thinking. Nah, orang Kristen seringkali lupa itu hermeneutics itu. Di dalam hermeneutics itu juga kita mengembangkan namanya critical thinking, ya. Dalam critical thinking itu bukan menjawab yang perlu, tapi bertanya yang perlu. Lebih banyak bertanya dalam proses critical thinking itu, banyak bertanya. Jadi point of view adalah banyak bertanya. Jadi satu point of view itu kita bisa menjawab ratusan atau puluhan lah, bisa mengembangkan puluhan pertanyaan itu dari A sampai Z di situ. Jadi critical thinking itu dalam proses hermeneutika itu penting. Nah, kalau simple hermeneutics untuk kita belajar Alkitab itu sangat singkat. Kita bisa menggunakan prinsip sederhana, yaitu proses 5W 1H, ya. Jadi who, what, where, when, where, dan how. This is the simple hermeneutics to help us how to learn by Bible, yang sangat sederhana. Dan yang paling penting adalah bagaimana seorang pembelajar Alkitab harus menundukkan dirinya, takluk dan taat kepada teks Alkitab. Apa yang tidak dikatakan Alkitab jangan disampaikan, karena nanti akan jatuh kepada sebuah proses yang namanya Bible criticism, ya. Akan jatuh kepada Bible criticism. Orang mengkritis Alkitab bahkan sampai outside the text, ya, not inside the text, ya. Itu black exegese, ya, exegese. Ya, itu proses-proses seperti itu, teman-teman. Jadi hari ini saya sedang mempersiapkan khotbah, belajar membaca perbandingan dengan buku-buku yang tadi, sehingga kita punya world view yang memadai, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian mencari jawaban pertanyaan. Dan yang penting adalah berdoa, memohon Roh Kudus. Kalaupun proses hermeneutikanya kita sudah kuasai dengan berbagai instrumen, tools yang kita punya, don't forget about the Holy Spirit. Karena Alkitab berkata dalam 2 Timotius pasal 6, pasal 3 ayat 16, pasa grafe theopnitos kai ovelimos
pros tidak sekalian, pros eparnotosin ten io dio kaiosune. Itu sangat penting sekali. Sebab Roh Kuduslah yang mengilhami para penulis Alkitab mengiluminasi dalam bahasa antropomorfisme kepada para nabi, yaitu the man that who is influencing by divine spirit. Roh Allah memberikan iluminasi dalam bahasa manusia kepada para nabi. Nabi atau Nephim artinya the man that who is influencing by divine spirit, orang yang dikontrol, dikendalikan oleh Roh Allah. Allah menaruh perkataan-perkataan, kemudian mereka menulis pada perkamen-perkamen, dan kemudian sampai kepada kita pada hari ini. Jadi kita belajar mempersiapkan hati kita dengan baik. Instrumen-instrumen itu dipersiapkan dengan baik, punya Alkitab, lain-lain seperti yang saya punya ini. Kemudian kita mempersiapkan lalu hati kita, sebab when kita belajar untuk belajar Alkitab, Holy Spirit can help us to inspiring what is the meaning, what is the purpose that He was inspiring in the ancient for the prophet. So when we read in this era, Holy Spirit, the same Spirit from God, can help us to give understanding what the meaning deep inside, ya, tentang apa yang kita baca, tulisan-tulisan ini. Oke. Saya pikir itu saja sederhana untuk menolong kita di pagi ini. Jadi teman-teman jangan lupa, kita boleh belajar banyak hal. Teman-teman ikuti orang di TikTok itu gampang, bisa ikut dia. Tapi kita harus tahu latar belakang doktrinalnya, latar belakang pendidikannya, karena era ini adalah era-era yang memang terjadi penipuan digital dan media sosial. Orang main kutip sana sini tanpa memiliki pengetahuan yang memadai. Karena ketika kita berbicara mengenai prinsip Alkitab, maka kita harus paham tentang pendekatan-pendekatan, misalnya konteks antropologi, konteks biblikanya, konteks historis, konteks sosial, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita berbicara firman Tuhan, maka konteks-konteks ini yang terangkum dalam proses hermeneutika itu harus kita kuasai. Without this instrument, maka kita tidak akan mencapai khotbah yang baik. Kita memberikan khotbah yang baik, menanamkan doktrinal, menanamkan nilai-nilai, values, ideologi, tetapi juga Roh Kudus yang akan membakar ideologi itu menjadi sebuah kehidupan untuk dipedomani, kemudian untuk diikuti. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita.